Apakah kamu pernah menonton pertandingan sepak bola ketika pemain yang berada di bawah mistar gawang bukanlah penjaga gawang yang sebenarnya? Ya, itu cukup sering terjadi. Dan di video ini kita akan melihat beberapa pemain yang terpaksa harus bermain sebagai penjaga gawang dalam pertandingan sepak bola. Kyle Walker. Kita akan mulai dengan salah satu panggung terbesar di dunia, yaitu Liga Champions UEFA. Ketika Claudio Bravo yang menjadi penjaga gawang Manchester City melawan Atalanta dalam pertandingan grup Liga Champions diusir dari lapangan dan City tidak memiliki penjaga gawang lain di bangku cadangan. Ederson yang memulai permainan diganti karena cedera dan digantikan oleh Bravo. Lantas Pep Guardiola harus memutar otaknya dan memilih salah satu pemainnya untuk menjadi penjaga gawang. Di sisa 10 menit pertandingan, Kyle Walker, dialah yang terpilih. Dan kamu akan berpikir dia siap untuk itu. Saat pertandingan berakhir, dia membuat lebih banyak penyelamatan daripada gabungan kedua penjaga gawang The Citizen. Ternyata Walker cukup baik dalam memainkan perannya sebagai penjaga gawang. Rio Ferdinand. Kewajiban pertamanya setelah mengenakan sarung tangan adalah untuk menyelamatkan penalti. Kiper yang sebelumnya membuat pelanggaran yang mengakibatkan penalti bagi lawan diusir. Dan karena Fergie sudah menggunakan jatah pergantiannya, Ferdinand harus menjadi penjaga gawang dan menghadapi penalti. Dan penalti itu pun menjadi gol. Tetapi Rio layak diberikan kredit karena dia mampu membaca arah tendangan, sekalipun dia tidak mampu menepisnya. Harry Kane. Penyerang yang haus gol itu pernah dipaksa untuk menjaga agar jaring di antara tiangnya tidak kemasukan bola. Kita semua tahu Kane sangat efektif saat berada di dekat gawang sebagai penyerang. Tetapi setelah hari itu, pasti tidak ada manajer yang akan mencoba untuk memainkan Kane sebagai penghenti tembakan. Bahkan jika tidak ada pemain lain di lapangan, striker yang sudah melesakkan banyak gol itu ditunjuk untuk mengambil sarung tangan ketika Lloris diberi kartu merah. Dan ketika terjadi pelanggaran di dekat kotak penaltinya, Kane menumpahkan apa yang seharusnya menjadi tangkapan yang mudah, dan itu menjadi gol bagi lawan. Sungguh bukan keputusan yang baik menjadikan Kane sebagai penjaga gawang. Pele. Dia menjadi penjaga gawang untuk Santos setelah dia mencetak hat-trick di game itu. Dan kemudian ditunjuk untuk menjadi penjaga gawang ketika kiper Santos tidak bisa melanjutkan permainan. Pele bermain sangat baik sebagai kiper. Pemain Brasil itu beberapa kali mampu menepis bola yang mengarah ke gawangnya dan membantu klubnya mencapai final. John Terry. Chelsea memainkan pertandingan Liga Premier melawan Reading. Kita kembali ke 2006 ketika Peter Cech dan Kuducinia telah ditampilkan dan diganti karena cedera. Jadi Chelsea kehabisan kiper. Sang kapten melangkah untuk mengenakan sarung tangan dan pergi mengambil tempat di antara tiang untuk sisa permainan. Saat itu dia menjalankan tugas dengan baik. John Terry melakukan apa yang harus dia lakukan pada hari itu dan mencegah Reading mencetak gol. Shakar Al-Hadhour. Kembali ke bulan pertama tahun 2022, terjadi di Kamerun pemain yang bukan penjaga gawang terpaksa menjadi penjaga gawang. Shakra Al-Hada menjadi penjaga gawang dari menit awal hingga akhir pertandingan. Itu karena semua kiper mereka tidak tersedia. Semua kiper mereka dinyatakan positif COVID. Dan Shakra melakukannya dengan sangat baik. Membuat 4 penyelamatan. Dan hanya kemasukan 2 gol dalam pertandingan sistem gugur melawan negara tuan rumah. Mereka tersingkir pada hari itu, tapi yang pasti Shakra bangga pada dirinya sendiri. Dan rekan senegaranya pasti bangga padanya juga. Serge Aurier. Dia menjadi penjaga gawang untuk Pantai Gading. Ketika penjaga gawangnya mengalami cedera yang cukup parah dan harus dikeluarkan, mantan bek Tottenham menjadi kapten tim Pantai Gading dan memimpin. Juga memberi contoh dengan mengorbankan dirinya pada hari itu. Dani Alves. Coba bayangkan, ketika kiper Paris di kartu merah di pertandingan dan mereka meminta Neymar untuk menjadi kiper, itu akan sangat aneh. Baiknya mereka menunjuk Dani Alves. Dan itu terbukti menjadi pilihan yang tepat saat ia berhasil mengamankan kemenangan klubnya. Pemain asal Brazil itu cukup baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga gawang. John O'Shea. Ingatkah ketika John O'Shea harus turun tangan menggantikan Van der Sar? Yap, itu terjadi di pertandingan melawan Tottenham. Kita kembali ke 2007. Anda mungkin tidak ingat, tapi yang pasti O'Shea tidak akan pernah lupa karena dia berhasil mencatat clean sheet hari itu. Jan Koller. Ini dia penutup dalam sesi ini. Sang striker yang berkorban untuk menjadi kiper. Jan Koller mengawali karier sebagai kipernya di saat pertandingan klasik Bundesliga. Setelah sang kiper Lehmann dihadiahkan kartu merah. Sang striker adalah pengganti yang cocok karena Dortmund telah menghabiskan semua pergantian pada malam itu. Dia yang memiliki tinggi 6 kaki 8 inci. Seperti benar-benar memulai karirnya sebagai penjaga gawang sebelum dia diubah menjadi penyerang.
Jika kamu menyukai video seperti ini, support saya dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.